Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh, ketemu lagi bersama Miss Indah. Kalau ketemu lagi bersama Miss Indah, berarti hari ini hari apa ya? Hari Kamis. Betul sekali anak soleh. Hari Kamis waktunya bekerja dan belajar bersama ayah bunda di rumah. Siap anak soleh? Harus siap ya, dan harus oke nih. Dan mau sapa dulu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga sejahtera atas karunia-Nya. Semoga sejahtera atas karunia-Nya. Masya Allah. Semoga pagi ini kita selalu diberikan rasa semangat dan kelancaran berkegiatan. Kita harus mensyukuri nikmat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya anak soleh. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, kumaha damang sae. Assalamualaikum. 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 How are you? Just fine. Oke anak soleh, semoga hari ini kalian diberi kesehatan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa nih yang mau dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Aku. Semuanya kalau ingin dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus apa? Kita harus berbuat baik dan semangat belajarnya mencari ilmu. Amin. Coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Coba nih, mana yang sayang Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita harus menyayangi Allah biar kita dapat apa? Dapat pahala. Satu-satu, aku sayang Allah. Dua-dua, sayang Rasulullah. Tiga-tiga, Al-Quran kitabku. Satu, dua, tiga, Islam agamaku. Anak soleh, siapa yang tahu agama kita? Kita beragama apa ya? Agama Islam. Betul sekali. Islam adalah agama kita. Sebagai orang Islam, kita harus ngapain ya? Kita harus beribadah kepada Allah. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan atau bulan puasa. Puasa rukun Islam yang keberapa ya? Coba kita tepuk rukun Islam. Rukun Islam ada 5. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Puasa. 4. Zakat. 5. Naik haji ke Mekah. Amin. Jadi bulan puasa atau berpuasa itu ada rukun Islam yang ketiga. Oke anak soleh, agar diberi kelancaran untuk hari ini belajarnya, mari kita berdoa kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk ikutin Miss Indah. Tanganku ada 2, jarinya 5, ku angkat kedua. Mari kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku,
dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Nah, anak soleh, pekan ini Miss Indah akan menjelaskan tema alat komunikasi dengan subtema yang baru, yaitu alat komunikasi tradisional. Nah, anak soleh, alat komunikasi itu ada 3. Berarti ada apa saja ya? Ada alat komunikasi elektronik, alat komunikasi media cetak, dan alat komunikasi tradisional. Pekan ini Miss Indah akan menjelaskan alat komunikasi yang terakhir, yaitu alat komunikasi tradisional. Apakah kalian tahu apa saja macam-macam alat komunikasi tradisional? Dan apakah kalian tahu apa sih alat komunikasi tradisional itu? Kalau belum tahu, mari kita belajar dengan baik. Lihat dan perhatikan video pembelajaran berikut. Alat komunikasi tradisional. Nah, anak-anak, apa sih itu alat komunikasi tradisional? Alat komunikasi tradisional adalah alat komunikasi yang belum menggunakan sebuah teknologi ataupun masih bersifat manual. Di sekitar kita masih terdapat masyarakat atau warga yang menggunakan alat komunikasi tradisional. Nah, apa saja ya macam-macam alat komunikasi tradisional? Alat komunikasi tradisional yang pertama, kentongan. Kentongan adalah alat komunikasi tradisional yang digunakan sebagai tanda informasi kepada warga atau masyarakat sekitar ketika terdapat kejadian tertentu. Kentongan merupakan alat komunikasi yang masih digunakan hingga sekarang. Pada zaman dahulu, masyarakat menggunakan kentongan untuk alat komunikasi massa sebagai pertanda jika ada kejadian berbahaya seperti maling, gempa bumi, atau orang yang meninggal dunia. Nah, kentongan ini biasa digunakan pada saat ronde malam. Yang kedua, beduk. Beduk adalah gendang besar yang biasa dibunyikan untuk pemberitahuan mengenai waktu sholat bagi umat Islam. Sebelum ada speaker atau pengeras suara, beduk digunakan di masjid-masjid sebagai pertanda bahwa waktu sholat telah tiba. Namun sekarang ini beduk sudah jarang kita jumpai di masjid-masjid. Alat komunikasi tradisional selanjutnya adalah lonceng. Lonceng adalah sebuah benda terbuat dari logam yang bisa menghasilkan suara. Dahulu kala, lonceng digunakan sebagai alat komunikasi untuk mengumpulkan orang-orang. Dan saat ini masih kita jumpai beberapa sekolah-sekolah yang menggunakan lonceng untuk mengumpulkan para peserta didik. Alat komunikasi tradisional selanjutnya adalah peluit. Peluit adalah sebuah alat berukuran kecil terbuat dari berbagai bahan seperti kayu atau plastik yang mengeluarkan suara nyaring ketika ditiup. Peluit sering digunakan oleh wasit sebagai alat peringatan pada suatu pertandingan olahraga dan digunakan oleh polisi sebagai pengaman saat mengatur lalu lintas. Selanjutnya, surat. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan pesan dari pengirim. Sebelum ada HP, surat digunakan sebagai alat komunikasi untuk mengetahui berita tentang keluarga kita yang jauh.
Nah, agar surat yang kita tulis dapat sampai ke tempat tujuan, maka kita perlu jasa pos. Alat komunikasi tradisional selanjutnya adalah bendera semafor. Bendera semafor adalah bendera yang digunakan untuk mengirim atau menerima berita. Bendera ini sering digunakan oleh anggota pramuka. Selanjutnya, alat komunikasi tradisional yang biasa digunakan adalah asap. Ketika tersesat di hutan, salah satu cara yang paling efektif digunakan untuk berkomunikasi adalah asap. Dengan mengepulkan asap, orang akan mengerti bahwa asap tersebut merupakan pesan untuk meminta pertolongan. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa macam alat komunikasi tradisional. Ayo kita sebut kembali apa saja macam-macam alat komunikasi tradisional. Kentungan, beduk, lonceng, peluit, surat, bendera semafor, dan asap. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang alat komunikasi dengan subtema alat komunikasi tradisional. Semoga anak-anakku sudah tahu ya apa itu alat komunikasi serta macam-macam alat komunikasi tradisional. Nah, itu dia anak soleh, macam-macam alat komunikasi tradisional. Bunda akan mengajak kalian bekerja dan belajar membuat salah satu alat komunikasi tradisional. Apa itu ya? Lihat dan perhatikan. Nah, anak soleh, Miss Indah akan mengajak kalian bekerja dan belajar bersama ayah bunda membuat kreasi alat komunikasi tradisional. Tapi coba tebak, alat komunikasi tradisional apa ya? Bentuknya panjang, terbuat dari kayu atau bambu, digunakan oleh pedagang atau ketika meronda, dan berfungsi untuk menanda ada bahaya ataupun maling. Contohnya ketika ada maling ataupun ketika ada bahaya, dan bunyinya tok 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 tok. Nah, benda apakah itu? Alat komunikasi tradisional kentongan. Betul. Nah, kentongan sering digunakan untuk menandakan adanya bahaya dan digunakan dengan cara dipukul. Baik anak soleh, siapa yang siap bekerja dan belajar dengan semangat hari ini? Aku. Sekarang anak soleh, lihat dan perhatikan cara membuat kentongannya ya.
Nah, itu dia contoh membuat kentongan. Seru sekali kan? Kalian pasti bersama ayah bunda. Miss Ina tunggu ya kegiatan hari ini. Kalian harus belajar dengan semangat. Oke anak soleh, terima kasih atas perhatiannya. Miss Ina pamit. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.